팀의 제일 많은 6득점을 기록합니다. 부키리치 쪽으로 정확히 받고 이동 공격 성공. 자, 지금도 부키리치가 받을 때 Megawati Hangestri kembali menjadi sorotan setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP dalam laga antara Daejeon Jungkwanjang Red Sparks melawan Korea Express Y High-Pass di lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Bertanding di Gimcheon Gymnasium pada Minggu, 3 November 2024, Red Sparks berhasil mengalahkan tuan rumah High-Pass dengan skor telak 3-0, 25-22, 29-27, 25-21. Megawati tampil luar biasa, menjadi pencetak poin terbanyak dengan 23 angka, serta mencatat keberhasilan serangan 56% dan efisiensi serangan 41%. Meskipun dinobatkan sebagai MVP, Megawati mengaku tak menyangka bisa meraih gelar tersebut. Dalam wawancara di kanal YouTube of the TV, Megawati mengungkapkan bahwa fokus utamanya adalah membantu tim meraih kemenangan, sementara gelar MVP dianggapnya sebagai bonus. Alhamdulillah tentunya senang bisa jadi MVP juga, ujar Megawati. Sebenarnya gak terlalu mikir ke situ sih, yang penting main bagus dulu. Kalau misalnya MVP yaitu bonus aja sih, tambahnya. Megawati juga berbagi sedikit rahasia di balik performanya yang on fire di Liga Voli Korea. Ia menyebutkan bahwa selain berlatih keras, ia juga memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin. Kita juga ada hari libur, jadi mungkin aku lebih memaksimalkan tidur aku. Istirahat, aku jadi bisa fresh lagi besoknya saat latihan, jelas Megawati. Setelah kemenangan ini, Red Sparks akan berhadapan dengan Hyundai Hillstate pada 8 November 2024 mendatang. Dengan modal kemenangan telak ini, Red Sparks berambisi untuk terus meraih hasil positif di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Pelatih Ko Hae-jin berharap Megawati dan rekan-rekan dapat menjaga performa terbaik mereka untuk menghadapi Hyundai Hillstate yang juga merupakan salah satu tim kuat di liga. Kemenangan telak Red Sparks atas High-Pass sekaligus menunjukkan ketangguhan Megawati Hangestri yang tampil gemilang sebagai bintang lapangan. Selanjutnya, Megawati dan tim Red Sparks siap menghadapi Hyundai Hillstate dalam laga penting untuk mempertahankan posisi di klasemen sementara Liga Voli Korea. Jungkwanjang Red Sparks kembali menunjukkan keunggulannya di Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025 dengan kemenangan impresif 3-0 atas Korea Express Y Corporation atau High-Pass. Pertandingan yang berlangsung pada Minggu, 3 November 2024 ini sekaligus menambah catatan buruk bagi High-Pass, yang kini mengalami 4 kekalahan berturut-turut tanpa kemenangan. Pada set pertama, kedua tim bermain sangat ketat, dengan skor yang terus berkejaran. High-Pass sempat menyamakan kedudukan di beberapa momen, terutama berkat permainan apik dari pemain asing mereka, Merlin Nikolova. Namun, Red Sparks berhasil unggul melalui serangan dari Megawati Hangestri, yang menjadi kunci kemenangan 25-22 di set pertama. Memasuki set kedua, persaingan semakin sengit. Kedua tim bergantian memimpin hingga mencapai skor DOC. Meski High-Pass berjuang keras, Red Sparks tetap konsisten dengan serangan dari Megawati dan Vanja Bukilic, mengakhiri set ini dengan kemenangan tipis 29-27. Pada set ketiga yang menjadi penentuan, Red Sparks tampil semakin solid. Dipimpin oleh serangan agresif Megawati dan Bukilic, mereka langsung mendominasi permainan. High-Pass sempat mencoba bangkit, namun tak mampu mengejar. Red Sparks pun menutup pertandingan dengan skor 25-21, memastikan kemenangan 3-0 tanpa balas. Megawati Hangestri tampil luar biasa dengan menyumbangkan 23 poin, menjadikannya sebagai pencetak angka tertinggi untuk Red Sparks. Vanja Bukilic turut mendukung dengan 12 poin, sementara Jung Ho-yang menambah 10 poin. Di pihak High-Pass, Kang Sofi memimpin dengan 21 poin, disusul Jeone Sayan dan Merlin Nikolova yang masing-masing menyumbang 14 poin. Namun, upaya mereka masih belum cukup untuk menahan dominasi Red Sparks. Dalam pertandingan ini, pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, memiliki strategi khusus untuk menghadapi set termuda High-Pass, Kim Daeun. Menurut Ko Hae-jin, Kim Daeun adalah pemain yang berbakat dan memiliki potensi besar untuk masuk tim nasional. Ko mengakui bahwa timnya harus lebih waspada karena kehadiran Kim Daeun membawa suasana baru di tim High-Pass. Meski demikian, Red Sparks berhasil menjalankan instruksi dengan baik dan mengamankan kemenangan. Kemenangan ini mengantarkan Red Sparks ke posisi kedua klasemen sementara dengan perolehan 9 poin dari 4 pertandingan. Mereka kini hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen, Haeunkook Live Pink Speeders, yang memimpin dengan 4 kemenangan dan 12 poin. Sementara itu, High-Pass masih menjadi satu-satunya tim di divisi putri yang belum mencatat kemenangan, dengan hanya 1 poin dari 4 pertandingan. Dengan performa yang terus meningkat,
Red Sparks semakin menunjukkan potensi besar untuk bersaing di puncak klasemen. Megawati Hangestri dan kawan-kawan akan terus menjadi ancaman serius bagi tim-tim lain. Megawati Hangestri Pertiwi terus mencatatkan prestasi gemilang di Liga Voli Korea. Salah satu momen paling berkesan dalam karirnya terjadi pada musim lalu, ketika ia sukses melakukan 11 servis beruntun dalam satu pertandingan. Megawati, yang kini tengah menjalani musim keduanya bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, mengingat momen spesial itu sebagai pencapaian yang tak terlupakan. Dalam wawancara dengan MBC, Megawati mengungkapkan perasaannya saat mencetak 11 servis berturut-turut. Momen yang aku nggak nyangka adalah pas aku servis 11 kali berturut-turut. Aku lihat lagi dan kayak, wah, ini beneran, ujar Megawati. Aksi menakjubkan itu terjadi pada 3 Maret 2024 saat Red Sparks menghadapi Hyundai ENC Hillstate. Kala itu, skor masih ketat di set kedua dengan Red Sparks unggul tipis 13-12. Namun, berkat 11 servis Megawati secara berturut-turut, Red Sparks mampu unggul jauh hingga 23-12, dan akhirnya memenangkan set kedua dengan skor 25-15. Red Sparks pun akhirnya menang dengan skor akhir 3-2. Penampilan Megawati selama musim pertamanya di Korea tak hanya menarik perhatian karena kemampuannya di lapangan, tetapi juga karena gaya uniknya yang mengenakan jilbab saat bertanding. Seiring berjalannya waktu, Megawati berhasil membuktikan diri sebagai salah satu pencetak angka terbaik, bahkan menjadi bintang di liga tersebut. Di musim keduanya ini, Megawati kembali tampil impresif, membawa Red Sparks meraih 2 kemenangan dari 3 pertandingan awal. Momen bersejarah 11 servis beruntung Megawati adalah bukti kualitasnya sebagai salah satu pemain terbaik Indonesia di kancah internasional. Pada musim lalu, Megawati Hangestri sukses memecahkan rekor bersama Red Sparks di Liga Voli Korea. Pemain asal Indonesia ini berhasil membawa Red Sparks ke playoff setelah penantian 7 tahun, bahkan mencetak 7 kemenangan beruntun, rekor yang terakhir tercatat 15 tahun silam. Keberhasilan Megawati tak hanya terasa di lapangan, tapi juga memengaruhi popularitas liga. Efek Megatron menarik perhatian luas pada voli Korea, tak terkecuali bagi penggemar voli Indonesia. Sorotan publik yang terus meningkat bahkan mendorong Federasi Bola Voli Korea, KOVO, memperluas daftar negara Asia yang dapat mengirimkan pemainnya untuk tryout di liga ini, dari sebelumnya hanya 10 negara menjadi 64 negara. Di musim ini, Megawati kembali membawa awal yang baik bagi Red Sparks. Dengan performa yang menjanjikan, Megawati terus menunjukkan semangatnya untuk tampil lebih baik. Namun, tantangan musim ini semakin berat. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, mengingatkan agar timnya tidak mengulangi kesalahan seperti saat kalah dari IBK Altos. Jika kalah karena lawan tampil lebih baik, itu hal yang wajar. Tapi masalahnya, kami kalah karena membiarkan lawan menang, ujar Ko Hye-jin dalam wawancaranya dengan MK Sports. Ia mengakui bahwa pola permainan Red Sparks tidak berjalan optimal akibat beberapa kesalahan dan ketidaksabaran para pemain. Saya berharap kami tidak akan mengalami pertandingan seperti ini lagi ke depannya, itu turnya. Perjalanan Megawati dan Red Sparks di Liga Voli Korea musim ini masih panjang hingga April 2025. Pelatih Daejeon Red Sparks, Ko Hye-jin, menunjukkan kekecewaan besar setelah timnya kalah dari IBK Altos dengan skor tipis 2-3 di laga lanjutan Liga Voli Korea, Rabu 30 Oktober, di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Kekalahan ini menjadi yang pertama bagi Red Sparks musim ini, setelah sebelumnya mencatat 2 kemenangan. Dalam pertandingan tersebut, Red Sparks tampil di bawah performa terbaiknya, bahkan sempat tertinggal 0-2 dari IBK Altos. Meski berhasil bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka akhirnya harus mengakui keunggulan lawan dengan skor akhir 13-25, 25-23, 25-18, 22-25, dan Oktober 15. Ko Hye-jin menyampaikan rasa kecewanya atas penampilan tim yang ia sebut kurang padu pada laga ini. Tidak masalah jika hanya 1 atau 2 pemain yang bermain buruk, tapi kali ini kami bermain buruk secara keseluruhan. Kami seperti memberikan pertandingan begitu saja untuk lawan, ujarnya, seperti dikutip dari Naver. Ko Hye-jin juga menyoroti ketenangan para pemain sebagai faktor penting yang hilang dalam pertandingan ini. Ia menyebut para pemain kehilangan flow atau ritme permainan sejak awal laga. Saat flow mulai terganggu, banyak kesalahan yang terjadi. Mereka tampak goyah dan tidak sabar, dan saya meminta mereka untuk tetap tenang, namun itu harus bisa dirasakan oleh para pemain ketika berada di lapangan, jelasnya. Dalam laga tersebut, Megawati Hangestri Pertiwi tampil cukup baik dengan menyumbang 18 poin, sementara Vanja Bukilic menjadi top skor tim dengan 25 poin. Meski begitu, kontribusi mereka belum cukup untuk membawa Red Sparks keluar sebagai pemenang.